Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 10 Agustus 2025 dengan judul Meninggal Seperti Cara Kita Hidup. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Roma 14 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Mari kita ikuti penjelasannya. Saya benci warna itu. Estelle mengulung gaun tidurnya dan melemparkannya ke lantai. Dengan sengaja dia memutar kursi rodanya dan berjalan melintasi di atas gaun merah muda itu. Saya menyaksikan air mata menetes di wajah putrinya. Kamu tidak melakukan apapun dengan benar. Kamu tidak pernah melakukannya. Estelle pergi meninggalkan kamar. Saya datang ke Panti Jompo untuk mengunjungi Rosemary, seorang kerabat lanjut usia yang sedang sekarat karena kanker. Di sebuah ruangan kecil dengan 2 tempat tidur, adalah mustahil bagi saya untuk berpura-pura tidak mendengarnya. Saya memandangi anak itu, mencoba memikirkan komentar yang menghibur. Saya berasumsi bahwa ibunya menjadi rewel karena usia tuanya. Putrinya menggelengkan kepalanya. Dia selalu mengalami hal sulit, tetapi kondisinya semakin buruk sekarang ini. Beberapa menit kemudian, Estelle memutar kursi rodanya. Kembali ke kamar. Dia berhenti dan mengamati bagian atas meja riasnya. Kamu memindahkan surat-suratku itu harusnya berada di sisi kiri. Orang-orang tidak boleh meninggalkan apapun di tempat yang buruk ini. Saya mencoba berkonsentrasi untuk berbicara dengan Rosemary, tetapi suara Estelle semakin keras, sering dengan keluhannya tentang makanan, suhu, dan staf yang tidak kompeten di Panti Jompo. Beberapa menit kemudian, putri Estelle dan saya berjalan bersama ke lift. Anda tahu, saya mengerti sesuatu, katanya. Orang-orang meninggal seperti cara mereka hidup, bukan? Saya terus berpikir dia akan melunak, berubah, tetapi tidak. Lihatlah Rosemary. Saya belum pernah melihat dia menjadi gusar, bahkan ketika dia sedang kesakitan. Dia selalu perhatian. Ketika mereka terlambat membawanya obat, saya bisa melihat rasa sakit di wajahnya, tetapi dia tidak pernah mengeluh. Saat kami melangkah ke dalam lift, dia berkata, "Saya berani bertaruh. Dia memang selalu bersikap manis seperti itu dalam hidupnya." Saya setuju, mengingat betapa baik dan lembutnya dia selama ini. Estelle meninggal beberapa minggu kemudian. Setelah mengomel hampir sepanjang sore tentang cara dokternya mengabaikannya.
Ketika Rosemary meninggal, 2 perawat menangis. Saya bertanya apakah mereka terlalu terbawa perasaan seperti ini pada setiap kematian pasien. Oh, tidak. Kata salah satu dari mereka, Rosemary istimewa. Kami biasanya sering mencari alasan untuk dapat masuk dan menemuinya. Dia selalu bijaksana dan memberi semangat. Sejak itu, saya menyadari bahwa orang tidak bersikap kasar atau kejam hanya karena mereka sudah tua. Perilaku mereka mencerminkan cara hidup mereka. Tuhan yang penuh kasih karunia mampukan saya untuk menjalani setiap hari sedemikian rupa sehingga hidup saya menjadi kesaksian yang terus-menerus akan rahmat-Mu. Sehingga ketika saya mati, orang-orang akan mengatakan bahwa saya meninggal sebagaimana cara saya hidup. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.